Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cindy Ananda Putri dengan NRP 130118078. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Omnibus Law. Jadi, Omnibus Law merupakan suatu konsep atau metode dalam pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi, namun pengaturannya berbeda yang menjadi satu kesatuan peraturan dalam satu payung hukum. Omnibus Law ini mempunyai tujuan, yaitu tujuannya itu sebagai alat untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing di Indonesia. Oleh karena itu, PT Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa disebut BRI ini dapat menerapkan kebijakan Omnibus Law ini untuk menangkal dampak yang terjadi pada perusahaan Bank BRI. Menjelaskan tentang serikat pekerja. Jadi, serikat pekerja merupakan organisasi yang terbentuk oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun organisasi yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Fungsi dari serikat pekerja ini tuh ada 4. Yang pertama yaitu sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian yang ketiga itu sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, terus dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir itu sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Nah, setelah itu tujuan didirikannya serikat pekerja itu juga ada 4. Yang pertama yaitu melindungi dan membela hak dan kepentingan karyawan. Kemudian yang kedua, memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan manajemen atau pengusaha. Kemudian yang ketiga, melindungi dan membela pekerja beserta para keluarganya ya akan keadaan sosial di mana mereka itu mengalami kondisi seperti sakit, kehilangan atau yang biasa disebut PHK. Kemudian yang terakhir yaitu mengupayakan agar manajemen atau pengusaha itu mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat serikat pekerja dalam pembuatan keputusan. Nah, kemudian serikat pekerja atau serikat buruh ini mempunyai hak-hak. Yang pertama yaitu melakukan perundingan perjanjian kerja bersama dengan pihak manajemen. Kemudian yang kedua yaitu mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di dewan dan lembaga perburuhan. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh itu. Kemudian hak yang terakhir yaitu mengadakan kegiatan perburuan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau perundang-perundangan yang berlaku. Jadi sebenarnya apa sih Omnibus Law itu? Nah, Omnibus Law itu adalah metode yang dimana regulasinya itu dibuat dari berbagai peraturan yang berbeda menjadi satu hukum, satu peraturan atau satu payung hukum yang dimana mereka senantiasa untuk membuat regulasi yang dilakukan dengan membuat undang-undang baru, mengamandemen, mencabut beberapa peraturan yang ada sekaligus. Nah, jadi apa sih yang membuat pemerintah itu melakukan Omnibus Law? Apa sih latar belakangnya? Jadi pemerintah melakukan Omnibus Law karena ada banyak sekali peraturan sekaligus yang hampir sama yang dimana membuat jadi
rancu, tumpang tindih antara satu peraturan dari peraturan yang lain dan dari antar lembaga yang ada di pemerintahan. Tidak hanya itu, Omnibus Law juga mempunyai manfaat memberikan efisiensi dalam pencabutan atau perubahan perundang-undangan yang ada sehingga dapat menghemat dari sisi administrasi pemerintah maupun sisi politik dalam parlemen sehingga pembahasannya itu menjadi lebih singkat. Latar belakang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjanjikan kondisi ekosistem tenaga kerja yang lebih baik berupa peningkatan perlindungan kepada pekerja dan perubahan beberapa ketentuan terkait sektor ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja dan perluasan tenaga kerja. Hubungan industrial. Hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Pengupahan PT Bank Rakyat Indonesia Persero terbuka. Pengupahan pada PT Bank Rakyat Indonesia dilakukan dengan prosedur serta kebijakan perusahaan berupa kebijakan pengajian, pengupahan, kebijakan intensif, kebijakan tunjangan, hari raya, kebijakan bonus, kebijakan hari dan jam kerja, kebijakan lembur, kebijakan PHK, dan kebijakan izin cuti dan hari libur. Dalam kebijakan pengaji dan pengupahan PT Bank Rakyat Indonesia menggunakan prosedur kesepakatan gaji karyawan. Tingkat kenaikan gaji yang dilakukan menganalisis keputusan direksi dengan persentase kenaikan gaji terhadap gaji karyawan dan dilakukan menghitung gaji setelah dilakukan proses kenaikan gaji saat dilakukan pendiskriminasian gaji via transfer. Hubungan industrial PT Bank Rakyat Indonesia Persero terbuka. Peran Serikat Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia dalam kaitannya memperjuangkan hak karyawan mengenai PHK yang telah terjadi sudah sangat baik. Secara normatif, manajemen perusahaan telah melaksanakan dan memberikan apa yang menjadi tugas perusahaan, seperti menjalankan UU Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja, peraturan perusahaan, juga menjalankan isi PKB, Perjanjian Kerjasama. Hubungan industrial tidak bisa konstruktif, akan merunding. Dengan munculnya pernyataan pihak pengusaha yang menuntut revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan kondisi postur Angkatan Kerja Nasional yang mayoritas berpendidikan rendah menimbulkan kebudakan gaya baru. Jika hubungan kerja yang fleksibel itu dilaksanakan, yang akan terjadi yaitu situasi buruk di tempat kerja, seperti yang terjadi di masa perbudakan. Oleh sebab itu, ambisi revisi UU Ketenagakerjaan hendaknya dikubur hingga postur SDM nasional memadai. Sekian,